Sebelumnya saya sudah membuat catatan koreksian terkait koreksi umum dari draft konferensi dalam bentuk chat WA. Nah, di situ kalau teman-teman sudah menerima ya, beberapa poin yang tertulis itu sudah saya bahas di video yang pertama, di review yang lampiran. Nah, sedangkan untuk beberapa poin yang lain akan saya bahas di video yang ini. Kita lihat di poin pertama. Jadi sampai dengan itu menggunakan tanda hubung panjang. Jadi misalkan Senin sampai Kamis, kemudian jam 7 sampai jam 10, nah itu menggunakan tanda hubung panjang. Tanda hubung panjangnya seperti ini. Kalau ini kan masih pendek ya. Nah, sebenarnya yang pendek ini namanya tanda hubung. Sedangkan yang kita kenal sebagai tanda hubung panjang itu sebenarnya namanya itu tanda pisah. Nah, penggunaan tanda hubung panjang ini itu sebelum dan sesudahnya tanpa spasi. Jadi kalau seperti ini kita hilangkan dulu spasinya. Kemudian ini teman-teman biasanya masih sering bingung atau masih belum tahu bagaimana cara membuat tanda hubung panjang. Biasanya ya yang sering saya temui, teman-teman itu bikin atau menemukan satu tanda hubung panjang kemudian di copy paste untuk digunakan di bagian yang lain. Di copy kemudian di paste. Gini biasanya teman-teman yang sering saya jumpai. Nah, sebenarnya cara membuatnya itu mudah. Misal ya, di sini saya contohkan tanggal 5 sampai 7 misalkan. Kita ketik angka 5 spasi tanda hubung spasi 7, 5 sampai 7. Ini kan masih tanda hubung biasa, belum jadi tanda hubung panjang. Nah, ini kita spasi lagi. Nah, berubah jadi tanda hubung panjang, kemudian kita hilangkan spasinya. 5 sampai 7 misalkan Februari. Nah, misalkan seperti ini. Jadi cara pembuatannya ya itu ditulis biasa. Jadi setelah angka 5 spasi tanda hubung spasi angka 7 terus di spasi. Nah, itu nanti tanda hubungnya akan berubah jadi tanda hubung panjang dengan sendirinya. Kemudian di poin yang kedua, penulisan kita ini mengacu pada KBBI dan BUEP. Jadi untuk mengecek apakah itu kata asing atau bukan, teman-teman bisa mendownload aplikasi KBBI 5 di HP-nya masing-masing. Gitu. Nah, seperti ini tulisan eksternal UM misalnya. Tulisan di KBBI nggak seperti ini. Kemudian apa ini? Masaul kiroah ini kan kata asing. Berarti dimiringkan. Kemudian apa lagi? Sharing section. Nah, sharing section ini kan juga kata asing, jadi harusnya dimiringkan. Seperti ini. Dan untuk yang lain-lainnya gitu. Jadi yang bukan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan KBBI dan kata-kata itu bukan merupakan kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan di ASC, maka penulisannya dimiringkan. Nah, contoh kata-kata yang sudah jadi kebiasaan di ASC, jadi meskipun penulisannya tidak sesuai dengan KBBI itu nggak perlu dimiringkan dan nggak perlu diubah. Itu misal ya kayak istiqomah. Nah, kalau di KBBI itu kan tulisannya istiqamah gitu kan, pakai K. Nah, karena udah jadi kebiasaan di ASC, penulisannya tetap istiqomah gitu, tanpa dimiringkan. Kemudian untuk selanjutnya, kata Al-Quran huruf A-nya kecil jika bukan singkatan dan juga bukan di awal kalimat. Seperti ini. Ini kan yang dimaksud itu Al-Quran mushaf yang kita baca. Di sini yang dimaksud itu bukan singkatan dan juga nggak terletak di awal kalimat. Jadi huruf A-nya ini kecil, bukan kapital. Kemudian di sini ada tanda hubungnya Al-Quran gitu. Tapi kalau untuk penulisan Al-Quran yang itu tidak bermakna mushaf,
tapi bermakna singkatan, misalnya kayak UKM kita, Al-Quran Study Club. Nah, itu maka huruf A-nya itu kapital, bukan huruf kecil. Kemudian kalau kita gunakan tanda titik dua, seperti ini, itu sebelumnya tanpa spasi. Jadi kalau masih ada spasinya, dihapus dulu. Ini, sebelum tanda titik dua, itu tanpa spasi. Kemudian kalau misalkan ada tanda garis miring, itu pun sama. Sebelum tanda garis miring, sebelum dan sesudahnya, itu tanpa spasi. Nah, kemarin juga saya berikan catatan bahwa penulisan semester ganjil ini, kalau teman-teman masih menggunakan kata ganjil, itu diganti menjadi semester gasal. Nah, caranya biar nggak mengubah banyak-banyak, ada satu cara, tapi teman-teman harus tetap ngecek lagi nanti, dicek ulang, diteliti lagi, apakah masih ada yang belum berubah atau tertinggal gitulah, masih belum diganti menjadi tulisan gasal. Nah, ini caranya. Kita klik ini editing, kemudian replace. Nah, kita tuliskan. Kita pengennya tulisan ganjil tadi. Huruf G-nya kecil kan, ini ya. Di sini huruf G-nya kecil. Nah, ganjil. Kita pengennya jadi gasal. Kemudian replace all. Nanti akan otomatis berubah. Di sini ada 27 kata yang berubah. Nah, ini. Di sini tadinya ganjil berubah jadi gasal. Dan ini nggak hanya untuk kata ini aja ya. Misalkan mau kata lain terus diganti jadi kata apa gitu juga bisa. Kemudian untuk penulisan anggaran dana ini disesuaikan dengan penulisan yang ada di BUEB. Misalkan ini ya, 100.000 rupiah. Nah, penulisan yang benar sesuai dengan BUEB itu kita tulis dulu Rp rupiah. Nah, setelah Rp ini tanpa spasi. Jadi kalau 100.000 ya berarti langsung ditulis 100.000. Kemudian diakhiri dengan koma, kita kasih koma. Setelah diberikan koma, kita tambahkan 2 angka 0. Seperti ini. Nah, kalau misalkan 20.000 ya sama. Berarti setelah Rp tanpa spasi, kemudian dituliskan 20.000, diakhiri koma, dan ditambahkan 2 angka 0. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk tulisan yang ada di dalam tabel itu ukuran fontnya 10, sedangkan kepala tabel 11. Untuk spasinya 1,0 di sini tanpa add space. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ketika kita ngecek ya, cara ngeceknya, kalau tulisannya di sini keduanya add space berarti semuanya pengaturannya masih normal, tapi ketika di sini kita temukan salah satunya tertulis remove, nah itu berarti remove-nya itu kita klik untuk menghilangkan gitu. Jadi di sini kita tidak menggunakan add space. Untuk lebar tabelnya di sini pengaturannya 0,6 semuanya, kali ini kan masih 0,5. Nah, jadi untuk tabel lampiran juga lebarnya itu 0,6. Untuk penulisan ini eksternal, ini sebenarnya yang benar itu tulisannya seperti ini. Jadi bukan pakai huruf X, tapi huruf K dan S. Eksternal seperti itu. Sampun, itu saja video review dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam merevisi draft LPG-nya masing-masing. Semoga kita semua diberikan kelancaran hingga nanti konferensi berjalan dengan lancar dan juga LPG diterima tanpa penolakan.